Assalamualaikum Besti. Tak terasa sekarang kita udah hampir memasuki akhir Ramadan. Sedih sih harus berpisah dengan bulan suci ini. Sebagian mungkin udah pada sibuk ya pesan-pesan atau bebikinan kudapan lebaran. Salah satu favorit yang suka direbutkan oleh ibu-ibu, apalagi kalau bukan daging. Bahkan daging sudah jauh dipesan sebelum-sebelumnya. Subhanallah. Besti, daging sapi dan kambing adalah salah satu jenis daging merah yang mengandung zat besi lebih tinggi dibandingkan ayam atau ikan. Kebanyakan orang mengkonsumsi daging sebagai daging panggang, steak, hingga isian burger. Normalnya, daging sapi segar rendah lemak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Tidak heran bila daging sapi menawarkan begitu banyak manfaat bagi kesehatan. Sementara, dalam 100 gram daging kambing setidaknya terdapat 150 kalori, 27 gram protein, dan 15 gram lemak. Tak hanya itu, daging kambing juga mengandung kalium, vitamin B12, zat besi, magnesium, selenium, dan omega 3. Jadi daging merah katakanlah dalam hal ini, dia memang mengandung vitamin, salah satunya itu B12 setelah daging hewan ya, B12 yang memang dia tidak ada pada sayuran atau tumbuh-tumbuhan. Maka makan daging itu salah satu bagian dari cara kita menjaga kesehatan tubuh kita. Meskipun dalam hal ini ada beberapa hal yang mungkin kita perlu perhatikan. Karena daging memang dalam tubuh kita dicerna lebih berat daripada sayuran atau tumbuh-tumbuhan. Dalam Islam sendiri, daging sebagai makanan juga menempati posisi yang istimewa. Terbukti, Allah sendiri meminta sembelihan kurban pada Hari Raya Idul Adha hingga anjuran untuk akikah bagi bayi yang baru lahir. Dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan." Nabi Muhammad sendiri sangat menyukai daging. Bahkan jika sedang bepergian, Nabi Muhammad selalu membawa perbekalan berupa daging. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Selama masa Nabi, kami biasa membawa daging hewan kurban sebagai makanan perjalanan ke Madinah. Hadis riwayat Bukhari. Ya, protein secara umum ya kalau kita pelajarin adalah salah satu bahan pangan yang memang akan mengurangi sensasi lapar kalau kita mengkonsumsinya. Maka tidak heran dalam hal ini mungkin tentunya Nabi dan mungkin dengan pertimbangan lain kita tidak tahu ya. Beberapa sahabat menjelaskan bahwa mereka sering membawa daging ketika mereka dalam perjalanan. Tapi itu memang kalau kita lihat dari konteks keilmuan masa kini di mana protein itu memang bisa mengurangi atau memperlambat munculnya rasa lapar, itu seperti itu sangat baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis. Kami pernah bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah undangan. Kemudian dibawakanlah paha kambing dan beliau menyukainya. Kemudian beliau menggigitnya satu gigitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Syarh Sahih Muslim dinyatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyukai paha kambing karena mudah masak dan mudah dicerna. Di samping itu, rasanya lebih lezat dan rendah lemak. Nabi kenapa memilih daging bagian punggung ya atau bahu ya dan daging bagian dari paha, karena memang di situ bagian yang sangat aktif bergerak. Artinya di situ kalau mungkin kita ngelihat orang-orang yang pergi ke gym ya, itu kan yang mereka latih kan otot, sehingga ototnya jauh lebih banyak, dagingnya jauh lebih banyak daripada lemaknya. Besti, riset modern dalam bidang nutrisi dan gizi menekankan pentingnya keseimbangan antara konsumsi sayur-sayuran dan daging-dagingan. Keduanya harus dikonsumsi tanpa berlebihan. Tubuh manusia membutuhkan sayur mayur sebagai sumber vitamin mineral dan serat sebagaimana tubuh memerlukan daging sebagai sumber protein dan lemak. Makanya Besti, Islam tidak mengenal vegetarian ya, karena Nabi sendiri yang mengajarkan kita untuk mengonsumsi daging. Salah satu nutrisi terpenting yang ditemukan dalam daging adalah zat besi, mineral, dan B12 yang meningkatkan kapasitas pembawa oksigen dalam darah. Tanpa zat besi yang cukup, sel-sel darah merah menjadi lebih kecil dan tubuh menjadi lelah. Sayangnya Besti, daging terutama daging kambing terkenal punya reputasi buruk di mata masyarakat karena dianggap sebagai sumber lemak dan kolesterol penyebab hipertensi.
Namun ternyata berbagai penelitian dan ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa anggapan tersebut salah besar. Daging kambing justru menjadi jenis daging yang paling sehat di antara daging merah lainnya. Kandungan lemak dan kolesterol pada daging kambing pun paling rendah meski jumlah proteinnya setara dengan daging merah lainnya. Bahkan daging kambing memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah daripada ayam yang lebih populer dikonsumsi. Jadi sebenarnya perkara atau mungkin perihal kambing ini bukan salah kambing ya, tapi manusia atau mungkin orang-orang yang dari sisi katakanlah lemak yang mungkin berlebihan ketika dia mengkonsumsi kambing, kemudian bahkan lebih banyak lemak daripada dagingnya, kemudian juga pengolahannya, dalam hal ini mungkin garam-garaman yang tidak sehat gitu kan, kemudian bahan-bahan yang lain yang digunakan saat mengkonsumsi kambing. Jadi bukan salah kambing ya, karena ya kalau saya melihat dari sisi sudut pandang katakanlah ilmiahnya ya jauh lebih baik kambing itu. Lalu apa sih yang terjadi kalau kita tidak mengkonsumsi daging sama sekali? Ya tentunya ketika B12 salah satu fungsi adalah menjaga kestabilan saraf ya, kestabilitasan sistem saraf dalam tubuh kita. Maka memang mengkonsumsi daging secara umum ya sangat penting untuk kita. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa Islam yang saya ketahui sejauh ini memang tidak mengenal adanya vegetarian atau mungkin hanya mengkonsumsi yang berbasiskan nabati saja. Karena memang ada perintah secara khusus dalam Al-Quran dan dicontohkan Nabi untuk kita mengkonsumsi daging. Jadi jangan takut makan daging, asal dagingnya baik, ya asal dagingnya sehat dan tidak berlebihan. Ada beberapa gangguan kesehatan yang mungkin terjadi jika kita terlalu banyak makan daging, misalnya dehidrasi. Daging memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, sehingga tubuh membutuhkan banyak air untuk memprosesnya. Standar angka kecukupan protein pada umumnya adalah 62-66 gram per hari untuk laki-laki dan 56-59 gram per hari untuk perempuan. Lebih dari itu, tubuh akan menggunakan lebih banyak cairan untuk membuang kelebihan nitrogen. Jika tidak minum cukup air, kita bisa menjadi lemas hingga pingsan. Risiko lainnya jika terlalu banyak makan daging adalah sembelit. Daging mengandung banyak nutrisi, tetapi tidak menyediakan serat dalam jumlah yang cukup. Serat merupakan bentuk karbohidrat yang tidak dapat dicerna, yang penting untuk pencernaan dan pengaturan gula darah. Tanpa serat, kita dapat mengalami gangguan pencernaan yang serius. Subhanallah. Resiko lainnya adalah keringat berlebih yang dapat memicu bau badan yang tidak sedap. Besti, kalau pada zaman Nabi, daging biasanya dimasak tanpa menggunakan terlalu banyak bumbu loh. Justru ini yang menimbulkan cita rasa alami dari daging itu sendiri. Ya, makanan-makanan orang zaman dulu kan sebagian besar hanya dipanggang ya. Dipanggang di atas batu ya, atau mungkin dipanggang di atas api ya, rata-rata seperti itu. Jadi tidak banyak pengolahan seperti sekarang, atau mungkin dibuat beberapa jenis masakan-masakan tertentu yang menggunakan bumbu, yang menggunakan kuah yang mungkin seperti sup seperti itu. Jadi rata-rata atau kari juga di sana satu sudah ada. Nah, hari ini Pak Dokter mau ngajarin bikin daging panggang jadul, tapi dengan sedikit tambahan bumbu cita rasa Indonesia. Alhamdulillah, setelah tadi kita bicara sedikit tentang manfaat daging dan bagaimana Islam memberikan pedoman tentang daging dan Al-Quran pun menyebut tentang daging. Nah, sekarang ini tema atau mungkin bagian yang paling menarik, di mana di depan saya ini sudah ada daging kambing. Pertama, tentunya siapkan daging kambing. Dagingnya boleh ditusuk dengan tusukan sate. Kemudian siapkan jahe, bawang putih, jeruk nipis, dan gula aren atau gula merah. Kemudian daging kambing dioles dengan bumbu tadi. Nah, sekarang daging siap dipanggang. Kita tidak menggunakan arang untuk menghindari karbon, tapi kita menggunakan batu yang sudah diolesi lemak sehat. Susun daging di atas batu panggang, lalu nyalakan kompor. Memanggang daging dengan batu yang dipanaskan seperti ini tentu lebih lama waktunya dibandingkan menggunakan arang. Akan tetapi tentu lebih sehat. Arang mengandung karbon yang bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Kita juga bisa memanggang langsung tanpa perlu menusuk sate. Nah, daging sudah mulai matang. Siapkan piring yang diletakkan daun selada di atasnya agar kita juga bisa mengkonsumsi serat.
Ingat ya, makan daging harus diimbangi dengan makan serat yang cukup. Nah, sudah matang. Rasanya dijamin enak. Coba bikin sendiri di rumah ya, Besti. Masya Allah.